Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Amma ba'du. أيها الطلبة أعزني الله وإياكم في هذه المناسبة نتعلم الفقه. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita dan kita masuk pelajaran ke-15. Berarti sudah 15 pertemuan kita belajar bersama, dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan melanjutkan pada pelajaran hari ini, yaitu hadis ke-21. Babul mashu 'alal khuffaini. Bab mengusap kedua sepatu. Jadi sebelum masuk ke bab perlu diketahui, perlu dijelaskan apa maksud dari bab mashu 'alal khuffaini. Al-masu artinya mengusap. Al-khuffaini itu artinya dua sepatu. Di sini adalah kita akan mempelajari hukum tata cara bagaimana kita mengusap kedua sepatu kita. Kenapa harus diusap? Emang ada apa dengan mengusap sepatu? Perlu diketahui ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, tatkala kita berwudu, itu semua anggota badan kita basuh. Anggota badan wudu kita basuh semuanya. Dari berkumur-kumur, kemudian muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki kita basuh semuanya. Ada beberapa saat, beberapa kondisi kita harus selalu memakai sepatu. Entah dalam sebuah perjalanan atau karena sebuah kondisi yang mengharuskan kita menggunakan sepatu terus. Seumpama kondisinya sangat dingin atau dalam perjalanan, yang mana kalau melepas sepatu itu sangat merepotkan, atau ketika kita harus melepas itu sangat membahayakan. Maka di sini ada hukum untuk mengusap kedua kaki kita ketika kita berwudu. Lalu bagaimana tata caranya? Perlu diketahui bahwa ketika kita mengusap sepatu, kita dalam keadaan suci setelah berwudu sebelumnya. Jadi seumpama kita mau melakukan sebuah perjalanan yang mana kita harus pakai sepatu terus. Kita wudu, kemudian kita pakai sepatu, kemudian kita pergi. Nah, kemudian ketika kita batal mau sholat lagi, sepatu nggak perlu dicopot. Emang nggak usah dicopot gitu, karena emang harus pakai sepatu terus. Maka kita berwudu dengan kumur-kumur, kemudian muka, kemudian tangan, kemudian kepala. Nah, pas di kaki itu kita usap sepatu kita. Kita tidak perlu mencopotnya, tapi kita usap sepatu kita. Catatannya pertama tadi itu dalam keadaan suci sebelumnya. Sebelum pakai itu kita dalam keadaan suci. Dan setelah kita batal itu kita wudu seperti biasa, anggota badan. Pas di sepatu itu diusap. Yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Itu maksud dari mashu al-khuffaini. Ya, jadi ketika kita mempelajari bab mashu al-khuffaini, kita harus mengetahui bahwa ada hukum di mana kita tidak perlu melepas sepatu kita ketika berwudu, tapi kita cukup mengusap sepatu kita. Kita tidak perlu mencucinya, mencuci kaki kita, tapi kita hanya mengusap sepatu kita.
Ikhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, babu mas'al al-khuffaini. Kita masuk ke dalam hadis An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa huwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma dhahirataini famasaha alaihima. An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa huwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma dhahirataini famasaha alaihima. Artinya, dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Aku lalu merunduk untuk melepas kedua sepatunya. Namun beliau bersabda, biarkan saja, karena sungguhnya aku mengenakan keduanya dalam keadaan suci. Dan beliau hanya mengusap bagian atas sepatunya. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya sedang bersafar. Safar itu melakukan perjalanan jauh dan tidak perlu untuk melepas sepatu karena mungkin tidak baik kalau melepas sepatu, entah karena sudah posisi kakinya yang bagus atau kalau dilepas itu akan membahayakan. Setidaknya itu ketika itu tidak perlu untuk melepas sepatu. Maka dalam keadaan seperti ini Rasulullah ketika itu melihat Mughirah bin Syu'bah itu ingin melepas sepatu ketika wudu, cuci muka, kemudian tangan, kemudian kepala. Kemudian ketika hendak mencuci kedua kakinya itu ingin dilepas sepatunya. Tapi kata Rasulullah, da'huma, biarkan saja karena sesungguhnya aku mengenakan keduanya dalam keadaan suci. Nah, maka ketika dalam keadaan suci cukup dengan mengusap alal khuffain, yaitu mashu alal khuffain. Nah, ikhwati fiddina azani Allah wa iyyakum, dari hadis ini kita bisa ambil hukum yaitu kita menggunakan atau kita melakukan syariat mashu khuffaini ketika kita berwudu dan ketika itu kita menggunakan sepatu, tidak perlu dicopot. Ya, tidak perlu dicopot. Ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke hadis 22. Hadis ini juga masih berkaitan dengan masul khuffaini. Makanya kita pelajari kedua hadis ini pada kesempatan kali ini. Karena dua-dua hadis ini berkaitan dengan masul khuffaini. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawaddaa wa masha ala khuffaini. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawaddaa wa masha ala khuffaihi. Artinya, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ia berkata, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi buang air kecil, kemudian berwudu, kemudian mengusap sepatunya. Nah, di sini Hudzaifah bin Yaman bercerita bahwa dia pernah bersama Nabi. Kemudian beliau pergi untuk kencing, kemudian berwudu, ketika kakinya itu hanya cukup mengusap kedua sepatunya. Nah, di dalam hadis ini jelas bahwa Rasulullah melakukan mashu alal khuffaih, yaitu mengusap kedua sepatu ketika berwudu. Jadi tidak perlu mencopotnya, ya, tidak perlu mencopotnya. Maka di dalam hadis ini Hudzaifah bin Yaman itu salah seorang sahabat yang menyertai Nabi di beberapa keadaan dan beliau bercerita tentang mashu alal khuffaihi. Nah, maka dalam hadis ini jelas mashu alal khuffaihi yaitu mengusap kedua sepatu itu jelas itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka faedah kedua hadis yang bisa kita ambil, yang pertama,
disyariatkan mengusap sepatu di saat berwudu. Nah, di sini nih disyariatkan mengusap sepatu di saat berwudu. Karena ketika berwudu menggunakan sepatu, kita tidak perlu mencopotnya, melainkan kita hanya mengusap kedua sepatu kita. Ya, ada beberapa kelompok yang menyelisihi syariat ini. Mereka berkata bahwa mashu al-hufaihi itu tidak ada. Kata mereka adalah orang Syiah. Mereka tidak percaya adanya mashu al-hufaihi. Tapi kita katakan mashu al-hufaihi itu benar adanya dari Rasulullah dan itu disyariatkan di dalam Islam sampai sekarang. Kemudian yang kedua, dipersyaratkan dalam syariat mengusap sepatu apabila sebelum makainya dalam keadaan suci atau sudah berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita berwudu itu setelahnya itu mengusapkan sepatu, memakai sepatu, maka ketika ingin berwudu lagi tidak perlu mencopotnya karena kita sudah berwudu. Maka syarat dari mashu ala hufaihi itu mashu ala hufai ini adalah berwudu atau dalam keadaan suci. Kemudian berapa kali usapan ketika mengusap sepatu? Jawaban ulama adalah jumhur ulama berpendapat cukup dengan 1 kali usapan saja. Ya, dari ujung ke pangkal sepatu. Ya, dari dari ujung jari yang ada sepatunya itu ke arah belakang, dari depan ke belakang. Dah 1 usapan cukup. Apakah mengusapnya dengan tangan kanan atau mengusap keduanya secara bersamaan? Jawabannya adalah pendapat yang kuat adalah mengusapnya bersamaan. Tangan kanan mengusap sepatu kanan dan tangan kiri mengusap sebelah kiri. Ya, langsung. Jadi setelah mengusap kepala, wudu mengusap kepala itu langsung mengambil air sedikit dan mengusap sepatunya. 2 tangan kanan ke sepatu kanan, tangan kiri di sepatu kiri. Kemudian faedah yang kelima adalah disyariatkan mengusap sepatu di saat sedang safar, baik safarnya dalam jarak dekat maupun jauh. Ya, dalam keadaan safar itu disyariatkan karena dalam hadis tadi itu Rasulullah dalam keadaan bersafar. Ikhwati fiddin a'azani Allah wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah pelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung lewat jalur pribadi atau lewat komentar atau silahkan bertanya langsung. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa tugasnya mencatat hadis keduanya, hadis ke-21, hadis ini, kemudian terjemahannya, kemudian hadis ke-22 dan terjemahannya, kemudian faedahnya. Itu yang perlu dicatat. Sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mencatat pahala untuk kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nahtadi bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.